Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan bilangan bulat, baik itu bilangan bulat negatif ataupun penggunaan bilangan bulat positif. Nah, untuk bilangan bulat itu sendiri adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan juga bilangan bulat negatif. Nah, untuk bilangan bulat positif itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian 0, angka 0 itu sendiri. Kemudian bilangan bulat negatif itu terdiri dari angka min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Jadi perbedaan antara bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif itu terdapat tanda negatifnya pada bilangan bulat negatifnya ya. Kemudian pada penggunaan bilangan bulat negatif ini biasanya digunakan untuk yang pertama menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat ya. Contoh, suhu udara di puncak pegunungan 0 derajat Celcius di bawah 0 derajat ya. Jadi suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Artinya 5 derajat ini berada di bawah suhu 0 derajat Celcius. Artinya kalimat tersebut ya merupakan kalimat yang menyatakan bilangan bulat negatif ya. Itu ada kata di bawah disertai dengan angkanya yaitu angka 5. Nah, kalimat tersebut dapat kita ubah menjadi suhu udara di puncak pegunungan min 5 derajat Celcius. Artinya min 5 itu menyatakan di bawah ya gitu. Jadi kalimatnya bisa kita ubah menjadi min 5 derajat Celcius ya. Artinya kata di bawah ini menyatakan yang dapat mewakili bahwa kalimat tersebut mewakili bilangan bulat negatif. Artinya kata di bawah ini harus disertai dengan angkanya. Jadi kalau misalkan hanya suhu udara di bawah permukaan suhu udara di puncak permukaan di bawah 0 derajat tanpa disertai angkanya, nah itu tidak bisa kalian ubah menjadi sebuah kalimat baru ya, karena tidak ada angka yang menunjukkan di bawah 0 derajat Celcius tersebut. Jadi harus disertai dengan angkanya ya. Ini kan contohnya yang pertama, angkanya itu udah jelas 5 derajat di bawah 0 derajat Celcius ya. Makanya kita dapat ubah menjadi min 5 derajat Celcius. Kalau misalkan tidak disertai dengan angkanya, nah itu akan membuat kalimat tersebut tidak mewakili kalimat bilangan bulat negatif, seperti itu ya. Nah, yang kedua, untuk penggunaan bilangan bulat negatif ini biasanya untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan. Contoh, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, di sini ada kata-kata di bawah dan juga ada kata-kata kedalaman disertai dengan angka 20 meter. Nah, ini jadi sudah jelas bahwa kata kedalaman maupun di bawah itu kan mewakili bilangan bulat negatif. Artinya tapi harus disertai dengan bilangannya ya. Nah, di kedalaman 20 meter. Nah, itu 20 ada angkanya. Jadi dapat kita ubah ya. Kalimat tersebut menjadi terumbu karang yang indah ditemukan min 20 meter dari permukaan laut. Jadi kata kedalaman ya, di kedalaman maupun di bawah itu kalian ubah menjadi negatif disertai dengan bilangannya yaitu 20 meter dari permukaan laut. Artinya min ini ya, min 20 meter atau negatif 20 meter ini menyatakan bahwa dia berada di bawah atau di kedalaman dari permukaan laut, seperti itu ya. Jadi penggunaan bilangan bulat negatif ini biasanya lebih sering, yaitu menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Kemudian yang kedua menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan, baik itu permukaan laut atau di permukaan tanah nanti ya. Jadi tergantung dari
kalimat atau soal yang diberikan oleh guru kalian. Nah, kemudian ini contoh penggunaan bilangan bulat negatif. Kemudian penggunaan bilangan bulat ya, baik yang kegiatannya dan juga lawannya ya. Contoh, misalkan maju 5 langkah. Nah, ini maju 5 langkah ini sudah jelas bahwa kalimat tersebut mewakili bilangan bulat positif. Nah, kalian bisa lihat dari kata maju disertai dengan angkanya, maju. Nah, berarti sesuatu yang bukan di bawah ya. Nah, tapi harus disertai dengan angkanya, maju 5 langkah. Ada di situ ada bilangannya itu berupa 5. Nah, bisa kalian ubah menjadi plus 5. Seperti itu ya. Nah, kemudian lawannya apa dari maju 5 langkah? Lawannya itu adalah mundur 5 langkah. Sama. Mundur 5 langkah ini menyatakan kalimat yang mewakili bahwa kalimat tersebut mewakili bilangan bulat negatif. Nah, mundur 5 langkah ini bisa kalian ubah menjadi min 5. Seperti itu ya. Kemudian contohnya turun lift 6 lantai. Turun lift 6 lantai. Nah, namanya turun. Nah, ini berkaitan dengan sesuatu yang negatif ya. Berarti kalimat tersebut mewakili bilangan bulat negatif. Nah, itu ada kata-kata turun disertai dengan angkanya. Jadi harus kata tersebut dan juga harus dengan angkanya gitu ya. Jadi turun itu mewakili bilangan bulat negatif tapi harus disertai dengan angkanya gitu ya. Turun 6 ini bisa kita ubah menjadi negatif 6. Kemudian lawan dari turun lift 6 lantai berarti turun naik lift 6 lantai. Nah, ini naik itu kalimat yang mewakili atau kata yang mewakili bilangan bulat positif. Tentunya harus disertai dengan bilangannya. Naik disertai dengan bilangannya yaitu 6. Maka naik 6 berarti bisa kalian ubah menjadi plus 6. Seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya, seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Nah, di sini menyatakan kalimat tersebut mewakili bilangan bulat negatif. Kalian bisa lihat dari kata kerugian ya. Kemudian disertai dengan besar bilangannya ya. Ya, kerugian 50.000. Nah, bisa kalian tulis menjadi negatif Rp50.000. Nah, untuk lawannya, lawan dari kalimat tersebut, seorang pedagang buah mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000. Nah, ini kalimat tersebut mewakili bilangan bulat negatif. Nah, bisa kalian lihat dari kata keuntungan disertai dengan besar bilangannya yaitu 50.000. Untung 50.000. Keuntungan 50.000 berarti bisa kalian ubah menjadi plus 50.000. Seperti itu ya. Untuk kata yang mewakili baik mewakili bilangan bulat negatif ataupun bilangan bulat positif harus disertai dengan besar bilangannya ya. Nah, kemudian kata-kata yang berhubungan dengan bilangan bulat negatif antara lain ada berkurang, turun, mati, mundur, kemudian pecah, hilang, rugi, dan di bawah dan juga lain sebagainya. Nah, pokoknya kata-kata yang berkaitan dengan sesuatu yang negatif itu akan mewakili bilangan bulat negatif. Kemudian kata-kata yang berhubungan dengan bilangan bulat positif antara lain ada kata bertambah, naik, kemudian lahir, maju, untung, di atas, ketinggian, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata tersebut ya merupakan lawan dari kata-kata yang berhubungan dengan bilangan bulat positif. Tadi bertambah lawannya berkurang, naik lawannya turun, lahir lawannya mati, tapi nanti disertai dengan bilangan atau besar bilangannya ya. Jadi kata-kata tersebut harus disertai dengan nilainya atau besar nilainya di setiap katanya untuk mewakili bahwa bilangan tersebut atau kata tersebut mewakili bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan kemudahan bagi kalian dan manfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share-nya
agar video ini memberikan manfaat bagi yang lainnya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.